kerendahan hati kita berkata kepada Tuhan dengan hormat dan kasih Kristus. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ada satu pujian. Yesus, aku cinta padamu. Dalam
Kami berseru kepadamu pada pagi hari ini. Inilah kami anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan Yesus. Apa adanya kami Tuhan, kami serahkan semuanya. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang satu minggu ini. Kau telah menyertai kami, berkat jasmani, berkat rohani Kau telah curahkan kepada kami. Dapat kami hidup sampai saat ini, bernafas sampai saat ini. Bukan karena hasil usaha kami, tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan ibadah ini, awal, pertengahan sampai akhir. Engkau pimpin, Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh-Nya Kudus. Dan semua yang mengambil bagian pelayanan ini, Engkau rapi dengan kuasa Roh-Nya Kudus. Sehingga juga Tuhan kami pulang dari tempat ini nanti bersorak-sorai membawa berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan segala roh-roh jahat yang mengganggu, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa tuntunan Roh-Nya Kudus menyertai kami semua. Yang percaya katakan amin. Kita masih tetap berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan pujian langit dan bumi puji dan Tuhan.
Mari kita membaca ayat mas kita Bapak Ibu. Satu, dua, tiga, ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku harus mengakui dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sekali lagi kata-katanya saja. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Terima kasih. Mari kita bersama kita sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian Yesus hanya sejauh doa. Allah kami yang bertahan dalam kerajaan syurga, mengucap syukur dan berterima kasih padamu pada pagi hari yang indah ini Bapa, di mana Engkau Tuhan persatukan kami kembali anak-anak Yesus. Kau tuntun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, dalam berkendaraan ataupun berjalan kaki Yesus. Itu bukan karena gagah kami Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus.
Telah banyak kami memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah persiapkan Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa Tuhan, yang luput daripada kesalahan. Ampuni dia Yesus, biar dia layak menentangkan firman. Sebelum firman-Mu Tuhan dibentangkan Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kekurangan Tuhan Kau kirim berkat-Mu dari surga. Yang susah Tuhan Kau hiburkan. Terlebih kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, umat-Mu Yesus, biar kami layak Tuhan mendengar. Bukan cuma saja pendengar Tuhan, kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kan Tuhan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka-cita pada hari ini karena kita masih ada waktu untuk beribadah dalam kita. Haleluya. Kita langsung aja pada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 13. Amsal 13. Kita akan baca ayat 13. Amsal 13. Amsal 13 ayat 13. Kalau kita sudah dapat, saya undang kita sama-sama berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pertama. Amsal 13 ayat 13, demikian saya akan baca, kita perhatikan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita baca 1, 2, 3, baca sama-sama. Oke. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini jelas sekali, ya, jelas sekali mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, ya, mereka itu akan menanggung akibatnya. Ya, dikatakan siapa meremehkan firman, ya akan menanggung akibatnya. Jadi pasti akibatnya itu tidak menyenangkan. Pasti akibatnya itu tidak sedap, ya, tidak kita inginkan, ya, kita tidak inginkan akibat apa? Akibat kalau tidak menghargai melakukan firman. Sebab meremehkan itu adalah artinya tidak peduli, masa bodoh, cuek aja. Memangnya gue pikirin, itulah kata anak-anak muda sekarang. Jadi jangan kita sampai demikian. Sebab jelas dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Ya, kan jadi ada dua golongan orang. Jadi setiap orang mempunyai hak pilih, ya. Setiap orang mempunyai hak pilih. Tuhan tidak membuat manusia itu sebagai robot. Manusia Tuhan ciptakan memang, ya, serupa teladan dia, kan. Tetapi Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot yang harus di-steer selalu belok kiri, terus kanan.
robot ya, jadi bisa pakai remote atau dikontrol. Tapi manusia Tuhan ciptakan mempunyai pilihan, ya, mempunyai pilihan. Nah, kita pada saat ini dikatakan di Amsal 13 ayat 13 ada dua pilihan bagi kita. Mau meremehkan, mencuekkan, masa bodoh, tidak peduli kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, atau taat melakukannya. Jadi kita tinggal pilih mau taat melakukannya, ya kita lakukan. Ya, memang kadang-kadang untuk melakukan firman Tuhan itu ada yang bilang sulit, susah, ya berat. Nah, sebenarnya tidak ada yang sulit. Kalau kita ada kemauan, kerinduan untuk melakukan setiap perintah firman Tuhan, pasti Allah Roh Kudus menolong kita untuk memberi kemampuan. Tapi kalau kita dengar firman, baca firman, masa bodoh apaan sih, nggak masuk akal, cuek aja lah, emangnya gua pikirin, bodoh amat. itu tergantung kita. Makanya saya katakan tinggal memilih. Tapi ada akibatnya itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Kita bisa dihukum, akibatnya ya bisa dihukum oleh Tuhan, ya bisa dicuekin oleh Tuhan, bisa dia tidak mau dengar doa kita, di mana Tuhan diam saja, tidak peduli kepada kita. Nah, itu akibat, ya, salah beberapa bagian akibat yang kita akan alami kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya, atau kalau kita meremehkan firman Tuhan. Ya, dan kalau dikatakan di Amsal 16 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang, ya, dengan orang bebal menjadi malang. Ini lagi pilihannya. Siapa mau bergaul dengan orang bijak? Orang bijak itu biasanya adalah orang yang baik. Orang bijak itu orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mempunyai hikmat, kebijaksanaan, ya. Lalu dia mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan orang bebal itu ya sama saja, cuek aja kayak tadi, ya, masa bodoh. Nah, dikatakan siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang nasibnya malang, gak enak, ya. Jadi bagaimana caranya bergaul dengan orang bebal, ya? Nah, orang bebal itu adalah orang yang firman Tuhan katakan orang yang keras tengkuk, orang yang udah dikasih tahu nggak peduli. Dia mengerti, ya, dia mengerti apa yang diberitahu orang, tapi dia tidak melakukan, tidak peduli, ya, masa bodoh. Nah, itu orang bebal, ya. Jadi itulah orang yang tidak mau melakukan firman, itu adalah orang bebal tadi. Dia harus menanggung akibatnya, atau dikatakan dia akan menjadi kehidupannya malang. Malang itu tidak enak, sedih, susah, seret, berat, dan segala macam, ya. Nah, tetapi yang melakukan firman, ya, orang yang melakukan firman itu adalah orang yang berhikmat, orang yang bijak, ya. Karena dikatakan permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mau melakukan segala perintah-perintah firman Tuhan, ya. Itulah orang yang takut. Jadi bukan takut seperti anak-anak takut kepada hantu, tetapi takut akan Tuhan itu artinya hormat dan mau melakukan segala perintahnya, ya. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman-Nya dan tidak meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang kadang-kadang sulit-sulit, agak berat juga. Ada yang enak, ada yang berat, ya. Misalnya gini, yang tidak enak, ya, bagi daging kita. Kalau engkau ditampar pipi kiri,
kananmu. Enak nggak? Enak. Kadang-kadang siapa mau sih udah ditampar gini-gini, iya nih tampar lagi sekali lagi, ya supaya nggak apa? Kalau ditampar gini-gini miring. Jadi tolong tampar lagi sekali lagi supaya kembali. Nggak ada yang mau. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian, iya kan? Nah itu kadang-kadang yang kita bilang, aduh gimana ya melakukan firman Tuhan? Lalu dikatakan lagi, doakanlah musuhmu, iya kan? Doakan musuhmu, lawan kejahatan dengan kebaikan, doakan musuhmu. Kadang-kadang kita mendoakan orang yang baik, mendoakan teman kita, mendoakan saudara kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita suka ya, senang. Tapi mendoakan musuh, aduh tunggu dulu ya Tuhan, dia jahat sekali Tuhan sama saya. Aduh dia suka menfitnah saya. Aduh segala macam dia buat, bagaimana caranya supaya saya sakit, supaya saya jatuh, supaya saya bangkrut dan segala macam. Tapi firman Tuhan katakan doakan. Artinya kalau kita doakan orang jahat itu yang selalu menjahati kita, menjolimi kita doakan. Firman Tuhan katakan sama saja kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ya, jadi kalau kita mendoakan orang jahat itu, orang yang suka menjahati kita, yang menjolimi kita, yang memfitnah kita, yang membuat usaha kita bangkrut, membuat rumah tangga kita amburadul, ya kita berdoa untuknya. Kita berdoa untuk apa? Supaya dia bertobat, supaya dia kembali melakukan firman, menjadi orang yang baik. Nah kalau kita doakan orang itu, kata firman Tuhan, sama saja kita menaruh bara api. Bara api kita taruh di atas kepalanya. Panas kan? Jadi itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi kita mau belajar melakukan firman Tuhan, walaupun itu tidak enak secara jasmani, secara dagingnya, tapi firman Tuhan katakan kita harus melakukannya, ya kan? Karena firman Tuhan itu yang menjadi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau saya mau ke Rawamangun, nanti di jalanan ada rambu-rambu. Ya di sana dibilang ada panah belok kiri. Lalu lampu merah, ada tanda stop, nggak boleh jalan, ya kan? Lalu ada belok kanan dan segala itu rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu jalan kita menuju ke surga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi lakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan akal pikiran kita, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu tidak sedap dan tidak enak buat tubuh jasmani kita, lakukan saja. Yang penting kita nanti bisa menuju ke surga. Kita tahu jalur jalannya kemana-kemana, karena kita mengikuti rambu-rambu jalan untuk menuju ke surga. Rambu-rambunya itu firman Tuhan. Amin. Masih mau lakukan firman Tuhan? Siapa yang mau masuk surga? Yes, kita semua. Sebenarnya begitu kita terima Yesus jadi juru selamat kita mengaku Dia adalah Tuhan dan Mesias, kita sudah mendapatkan stempel surga. Kita sudah menjadi warga negara surgawi. Kita sudah berhak menyebut diri kita anak-anak Allah, yaitu Bapa kita ada di sorga. Kita mempunyai warisan di sorga sana. Karena Bapa kita di sana, kita akan sampai ke sana. Tetapi di perjalanan menuju, ya kita sudah menanti Tuhan Yesus untuk datang kembali menjemput kita. Yesus katakan gini, jangan diberi hatimu terharu. Aku akan pergi ke rumah Bapakku di surga. Di sana banyaknya tempat. Aku akan menyediakan tempat itu bagimu. Kalau sudah selesai, Dia sediakan tempat itu bagi saya, bagi saudara, maka Dia akan datang kembali menjemput kita secara global atau secara pribadi. Secara pribadi, ya mungkin gini, saya belum dipanggil Tuhan saat ini karena mungkin rumah saya di surga belum selesai. Suami saya sudah dipanggil
Tuhan tahun 2005 yang lalu, karena rumah dia di sana mungkin sudah selesai, Tuhan panggil dia. Jadi kan selalu kita katakan gini, ikut berduka cita, atau selamat jalan Bapak, selamat jalan Ibu, selamat jalan saudaraku menuju ke rumah Bapak. Jadi orang mati secara jasmani itu dia sesudah itu dia akan berjalan menuju di mana Tuhan ada. Sudah siap dia akan tempatnya. Jadi itu sebabnya, tetapi syaratnya lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan sokok. Tidak ada jalan rayuan bulu kelapa kepada Tuhan. Hanya lakukan saja perintah firman Tuhan. Haleluya. Mau lakukan firman Tuhan? Kalau disuruh berkorban, mau? Ya. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban pikiran, berkorban tenaga. Ya, kita mau berkorban untuk kekasih kita. Siapa kekasih saudara? Tuhan Yesus. Baru berkorban itu. Yesus korbannya lebih gede untuk kita. Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Korbannya luar biasa. Kita juga mau berkorban. Tapi seringkali orang percaya pilih firman Tuhan. Nah, yang ini ya untuk aku. Maka diberkatilah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Ya, ini untuk aku. Tapi sudah lakukan firman Tuhan semua enggak? Atau firman Tuhannya cuma dipilih-pilih? Yang ini saya mau, yang itu nggak usah, yang itu ibu gembala aja, yang itu bapak gembala aja yang lakukannya. Tidak ada pilih-pilih. Semua firman Tuhan itu dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita melakukannya. Dikatakan gini, berilah 1/10 dari keuntunganmu, berilah perpuluhanmu. Masih banyak yang nggak beri. Ya, tapi mau. Kalau ditanya mau lakukan firman Tuhan, mau. Sorry, kenapa sih ini keluar? Nggak ada dalam rencana. Tapi dia keluar. Sorry, jangan marah sama saya. Ini firman Tuhan. Ya, lakukan 1/10 perpuluhan. Ada sudah dulu rajin beri perpuluhan. Belakangan nggak lagi. Firman Tuhan katakan bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Walaupun dulu kamu baik, melakukan kebenaran, berdoa untuk musuhmu, memberikan perpuluhan, tapi akhir-akhirnya nggak lagi. Yang menentukan yang mana? Yang dulu apa yang terakhir? Ya? Iya, yang terakhir. Harus pintar. Anak-anak Allah harus pintar. Iya kan? Harus bijak. Harus bisa memilah-milah mana yang utama, mana yang tidak. Iya. Jadi jangan kita mau surganya, mau berkata, tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Iya. Jangan bilang, wah kalau saya kasih perpuluhan tinggal sedikit dong uang saya. Imani. Apa yang dikatakan firman Tuhan, katakan. Kalau misalnya kamu punya dana hasil keuntungan gaji 100.000, berapa perpuluhannya? 10.000. Berat nggak? Enggak ya. Beli bakso anakku 15.000 satu mangkok. Ya kan? Nggak berat. Kalau kamu mempunyai gaji 2 juta, perpuluhannya mulai terasa. Mulai terasa. Kalau kamu punya uang 10 juta gajinya, ada kan? Ada.
Terus terang saya katakan, anak saya Andre dulu gajinya lebih dari 10 juta. Saya hidup cukup. Tapi sekarang nggak ada. Tapi Tuhan juga cukupkan kami sama menantu. Nggak tahu bagaimana caranya. Ya, taruhlah misalnya dia gajinya 10 juta tiap bulan. Ya, kita bisa bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Kadang-kadang kita bayar punya barang cicilan, bayar dan segala macam cukup. Berobat buat apa? Gitu. Makanya sehat, rumah sehat. Kadang-kadang jalan-jalan. Ada. Tiba-tiba dia putus. Terus waktu dia pergi, udah hampir setahun sih, 5 November kemarin. Tapi saya herannya gini, ada pendapatan 10 juta, sekarang 0. Tapi kami nggak kelaparan. Kenapa? Karena apa? Karena apa? Kenapa ya? Kenapa kami nggak kelaparan? Kenapa kami masih bisa hidup dengan bagus, dengan tidak kelihatan kalau nggak punya duit? Itu kenapa? Karena apa? Karena ada Tuhan di hati. Ada sukacita selalu. Ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Obat untuk kantong kering, obat untuk kanker, obat untuk penyakit segala macam. Obat yang manjur. Nah, waktu kami seakan-akan pikir gini, ya kalau saya sih nggak terlalu kan, paling saya kalau saya jalan-jalan mau apa, ini mah buat kerja, ini mah buat ongkos. Yang merasakan banget itu istrinya. Istrinya dia bilang senang kalau ada gajian. Tapi sekarang udah berapa bulan nih? Sudah hampir setahun ya, Desember, Januari, Februari, Maret sampai sekarang. Nggak pernah dia terima lagi amplop yang gitu. Tapi mungkin dia mula-mula sedih apa, tapi sekarang mungkin dia sehat-sehat aja, dia segar-segar aja, dia makan, anaknya sekolah. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mau berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan itu walaupun agak berat. Secara jasmani agak berat lah. Kasih perpuluhan, potong lagi, iya kan? Potong deh, kasih ini, itu ini. Tapi apa? Dia akan dipelihara Tuhan. Kami dipelihara Tuhan. Ya, nggak pernah. Aduh, bilang gini, simbahnya ada, simbah tidak di rumah membantu. Ibu, ini berasnya udah habis. Ini mau masak beras, nggak ada mau beras nasi, gimana ibu? Lalu dia bilang, iya ya, ibu juga lagi kosong nih duitnya. Nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Karena kami selalu berusaha belajar melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun itu agak berat dalam hidup kami. Iya kan? Jadi mari kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita di dalam dunia dipelihara. Iya kan? Dipelihara. Nanti di surga lebih-lebih lagi. Bersukacita selalu. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Iya kan? Jadi apa sih hidup ini? Kenapa sih kita takut? Kenapa kita khawatir? Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 23, cari lebih dahulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan. Apa keperluanmu? Kamu punya uang 5.000 karena engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 5.000 itu Tuhan tambahkan 0,000,000. Gak tahu jadi berapa nolnya. Yang 5.000 tambah 01 jadi berapa? 5.000 jadi ya, tambah 0 lagi. Tuhan itu cuma menambah 0,000. Tergantung kamu yang mengaturnya. Puji Tuhan. Ya itulah yang
terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini Bapak Adam. Mereka dengar-dengar enggak kepada perintah firman Tuhan? Ini menjadi orang Kristen berapa lama ya? Adam dan Hawa itu dengar-dengar enggak? Melakukan enggak apa perintah firman Tuhan? Ya? Kan keras? Enggak ya? Sebelah sini bilang iya apa enggak? Hah? Kok bisa semua? Tidak apa, tidak. Kenapa? Karena si Hawa, inilah si wanita ini Hawa ini soalnya kebetulan saya wanita juga ya. Si Hawa ini karena tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Pasti ada memberitahu, kan? Allah memberitahu kepada siapa? Adam. Ya, lalu Adam memberitahu kepada Hawa. Hawa lakukan firman-Nya? Tidak. Kenapa? Suka beredar-edar. Hari ini ke mall yang satu, hari besok ke mall yang situ, hari yang terus besok lagi katanya ibadah. Kemana Bu? Pelayanan. Nggak tahu pelayanannya apa, nggak ngerti. Kemana Bu? Pelayanan. Kemana Bu? Wah, ke sana doa. Nah, itu sesuai kebenaran firman atau tidak, nggak mengerti lah, urusan dia. Tetapi kita lihat akhirnya karena banyak beredar-edar itu, saya jalan-jalan ke mall, saya lihat aduh tuh barang bagus banget. Ya, kata suami saya, ya uang kita cukup apa adanya, kita cuma cukup makan. Kalau kayak gitu-gitu, ya pasti nggak dikasih sama suami saya, dia begini, saya gitu. Tapi karena keinginan daging, keinginan mata, dia tidak. Lalu saya berusaha, saya berdosa. Akhirnya apa? Uang belanja yang mungkin sehari itu 50.000, demi saya akan mendapatkan barang yang saya lihat di mall itu, mulai saya irit 50.000, ini cukuplah 20.000, atau beli beras seliter, beli ikan, ya sekilo di sayur, udah irit-irit. Anak nggak bisa jajan ya nak ya, kita mulai hemat-hemat. Kenapa? Jadi dia korting, yang mesti belanja 50.000 sehari dia bikin jadi 20.000, 30.000-nya diapain? Hah? Dikorupsi. Kenapa sih kakak bilang dikorupsi? Kan suami bilang 50.000 ya Bu ya, kita belanja itu kalau bisa parfum 50.000. Oke, karena saya mempunyai keinginan, lalu saya mulai korupsi. Yang mestinya bisa daging, kadang-kadang sekali-sekali daging, sekali-sekali beli ayam, lusa beli telur, lusa lagi boleh terus. Jadi tiap hari tempe. Mak, kok tempe mulu mak? Tempe itu sehat. Tempe itu boleh kita makan, gizinya tinggi dan segala macam. Mulai deh mendidik anak ya supaya anaknya bagus. Nah, disitulah dosanya manusia. Disitulah dosanya si Hawa. Sesudah dia beredar-edar, lalu dia ketemu si ular tua. Si ular bilang, Hawa, apa yang dibilang Tuhan padamu? Mulai dibalik firman Tuhan. Akhirnya dia bilang, itu lihat buah itu cantik, manis, indah. Masa kamu gak pengen sih nyoba? Paling kalau kamu makan, kan Tuhan itu mau pengasih, orang penyayang. Enggak lah, kamu gak akan mati.
dosa keturunan. Jadi semua manusia di dalam dunia ini sekarang perlu juru selamat, perlu Yesus. Jangan bilang saya tidak berdosa, saya tidak lakukan kejahatan, saya tidak mencuri, saya tidak nyopet, saya tidak berzina, saya ini. Tetapi engkau punya dosa keturunan dari nenek moyangmu. Itu perlu Yesus. Itu yang harus saudara katakan kepada sahabat-sahabatmu, kepada teman-temanmu. Kamu harus menjadi berkat. Karena apa? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan kamu diselamatkan untuk bisa menolong orang untuk selamat. Kita diberkati untuk memberkati orang. Nah, sekarang kita sudah berdosa semua. Ya sudah, terima saja. Nggak bisa diulang. Kita nggak bisa komplain. Tuhan, kenapa sih dulu si Adam dan Hawa jadi berdosa? Kok Tuhan izinkan sekarang jadi manusia jadi berdosa semua? Nggak bisa. Nggak bisa dikomplain lagi, udah terjadi. Apa yang sudah terjadi nggak bisa diulang, ya kan? Waktu berjalan terus. Nah, itu sebabnya kita harus menerima Yesus dan Juru Selamat, lakukan kebenaran firman-Nya, firman Tuhan. Kita mau mengasihi Yesus karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Apa caranya? Ya, cara bukti kita mengasihi Yesus dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Betul nggak? Ada nggak firman Tuhan ayatnya? Apa saya cuma ingat-ingat lupa gitu? Ada yang bisa baca Yohanes 14 ayat 15? Betul nggak itu perintah daripada Yesus? Siapa yang bisa bacakan? Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, terima kasih Bapak. Iya kan? Diberkatilah orang yang membaca firman Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, kita harus melakukan segala perintahnya. Apa perintahnya? Perintahnya itu yang ada di dalam Alkitab, namanya firman Tuhan. Iya, namanya firman Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu dikatakan ayat 14 menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Tetapi firman yang tertulis ini adalah tetap firman Tuhan. Dia adalah logos, perkataan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan dalam hidup kita, dia menjadi rema. Rema firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Rema. Waktu anak saya sakit, saya ingat firman Tuhan. Kalau ada orang sakit, berdoa. Ya, aku bilang boleh bawa pakai minyak. Saya imani, saya percaya kepada firman Tuhan. Lalu saya lakukan. Waktu saya lakukan, saya berdoa untuk anak saya sembuh. Nah, itu namanya firman Tuhan itu jadi rema dalam hidupmu. Terjadi mujizat. Haleluya. Masih mau lakukan firman Tuhan? Amin. Nah, itu biasanya manusia itu suka dengar-dengar bisikan iblis. Ini aja, begini aja, begini aja. Karena bapak kita dulu, ya namanya juga iblis, bapak Purbomo. Jadi kadang-kadang kita masih ingat-ingat, masih cinta, ya masih kangen pada bapak yang lama. Jangan ya. Kalau kita sudah terima Yesus jadi juru selamat, yang baru sudah hadir, yang lama sudah hilang, sudah musnah. Jadi jangan lagi cinta kepada bapak kita yang lama, yaitu iblis, ya, yang pembohong itu, ya. Jadi manusia itu juga mempunyai insting memilih, karena Tuhan kasih kita punya pikiran, ya, punya otak, bisa memilih melakukan atau tidak, ya. Jadi sekali lagi Tuhan berikan kita pilihan. Mau masuk neraka, tidak usah lakukan firman Tuhan. Mau masuk surga, lakukan firman Tuhan, walaupun agak berat sedikit-sedikit. Haleluya. Jadi coba kita lihat contohnya di 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 saya baca. Lalu berkatalah Elisa dengan firman Tuhan, beginilah
firman Tuhan besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa yang terjadi? Jadi kita lihat si perwira ini tidak percaya kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Apa hasilnya? Ayat 16, saya lompati. Ayat 16, apa yang terjadi? Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Semua dengan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Elisa. Lalu 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Nah, kita lihat di ayat 16 ini bagaimana akhirnya kita lihat orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang tidak peduli firman Tuhan, orang yang tidak percaya firman Tuhan, apalagi melakukannya, dia menanggung akibatnya. Si perwira ini menanggung akibatnya. Elisa, Nabi itu mengatakan nanti besok akan terjadi demikian. Lalu si perwira itu kata, oh, mana mungkin. Walaupun Tuhan membuat tingkat-tingkat lagi, nggak mungkin terjadi demikian, karena nggak masuk akal. Kadang-kadang firman Tuhan itu nggak masuk akal, tapi imani saja, percaya saja, pasti terjadi. Nah, apa yang terjadi? Besoknya terjadi. Kenapa? Karena orang-orang rakyat sekitar itu datang menjarah musuh orang Aram yang sedang berkemah di sana. Lalu apa? Terjadilah kalang kabut, kacau balau, pada lari si musuh dan ini dan segala macam. Lalu kita lihat orang kusta yang lebih dahulu melakukan firman Tuhan itu. Orang kusta itu orang yang tidak dipandang, orang yang dibenci, orang-orang yang tidak mau dekat. Tetapi karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dia diberkati, dia sembuh dan dia mendapatkan berkat-berkat jasmani. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada perwira yang tidak percaya firman Allah. Dia betul-betul terjadi. Maka dia waktu itu karena banyaknya orang simpang siur dan dimana-mana, lalu situ perwira mungkin terjatuh, lalu dia mungkin belum mati, tapi karena diinjak orang lari ke sana, ambil sana, menjarah darah ini, ambil ini, orang-orang itu menginjak si perwira. Akhirnya dikatakan perwira itu mati. Kenapa? Kenapa dia mati? Kasihan ya. Kenapa? Karena meremehkan firman yang dikatakan oleh Nabi. Nah, sekarang kita harus sebagai gereja, kita harus betul-betul melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu salah satu yang membawa gereja pada kesempurnaan. Jadi kita harus percaya dan melakukannya supaya bisa masuk dalam kesempurnaan gereja di akhir zaman ini. Yang melihat pertama waktu itu adalah kita lihat orang kusta, dan karena dia walaupun dia orang kusta, orang tidak disukai, tapi dia melakukannya, percaya kepada firman, maka dia diberkati, kustanya juga hilang. Nah, firman Tuhan itu salah satu yang membawa gereja pada kesempurnaan gereja ya, kesempurnaan. Jadi kita harus percaya dan melakukannya supaya kita masuk ke dalam kesempurnaan gereja di akhir zaman. Percaya ya, jadi dikatakan kalau kita percaya, percaya kepada firman Tuhan, lalu kita merenungkannya, lalu kita taat melakukannya, maka kita akan dapat hidup kudus. Orang yang hidup kudus akan
sedang diolah oleh Yesus. Kita sedang diolah. Jadi kita setahap dengan setahap sedang mulai disempurnakan sampai terjadi kesempurnaan gereja di mana imanmu dan iman Yesus sama. Cara kau berpikir dan cara Tuhan Yesus berpikir sama. Hatimu dan hati Yesus sama, sehingga Yesus dan gereja sama-sama kudus karena gereja sudah sempurna. Kita harus masuk dalam kesempurnaan gereja. Tidak semua jemaat itu masuk dalam kesempurnaan gereja. Yang masuk dalam kesempurnaan gereja adalah yang melakukan firman Tuhan, walaupun itu berat dan susah, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka dia menjadi hidup kudus. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melakukan hidup kita jadi kudus. Karena apa? Kita tidak mau berbuat dosa karena dilarang oleh firman. Nah, orang yang hidupnya kudus dan terus melakukan firman Tuhan, orang itu hidup dalam kebenaran, maka orang itu yang masuk terbawa dalam kesempurnaan gereja. Ya, ikut dalam kesempurnaan gereja. Gereja yang kudus dan aman. Bukan gereja gedung. Gereja yang terjadi dari manusia-manusia, satu bangsa. Karena makanya dikatakan karena bangsa Israel jasmani, Israel yang sebenarnya menolak kebenaran firman Tuhan, tidak mau menolak Yesus Mesias, maka Tuhan memberi suatu keselamatan itu, ya, kemuliaan itu kepada Israel rohani. Satu bangsa yang kudus. Israel rohani adalah, ya, dari pohon zaitun liar, ya, diambil, dipotong, lalu dari pohon zaitun yang benar ini dipotong, dikerat, lalu dicangkokkanlah cabang zaitun liar tadi. Siapa itu? Saya dan saudara, gereja. Ya, jadi kita akhirnya masuk di dalam pohon zaitun yang benar itu. Kita menjadi kekasih Tuhan, kekasih Allah. Kita dibenarkan karena dengan iman. Ya, akhirnya kita menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna itu mempunyai dua bagian kuasa Roh Kudus. Dua bagian. Bagian pertama dulu waktu kita percaya kepada Yesus, lalu kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Waktu mau hari Pentakosta, biasanya kita di gereja bikin doa 10 malam. Tapi tidak ada yang respon, cuman bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Tidak mengerti apa arti kuasa Roh Kudus. Tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu akan memimpin dia dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari menuju kesempurnaan gereja. Lalu nanti pada suatu saat kita akan penuh lagi dengan kuasa Roh Kudus. Makanya 2 kali ganda. Makanya sekarang yang sudah penuh Roh Kudus terus berusaha untuk minta bagian 2 kali ganda itu. Sebab harus ada 2 bagian supaya bisa menerbangkan kita. Kiri kanan ada sayap burung nasar, kuasa Roh Kudus. Kita diterbangkan ke tempat penyingkiran 3,5 tahun, di mana dunia ini dikuasai oleh antikris. Orang dunia ini harus menerima angka 666 di dahinya atau di tangannya. Sehingga kalau dia punya angka 66 itu, dia tunduk dan menerima antikris menjadi Tuhannya. Antikristus, dia menyamai Yesus. Tetapi gereja sempurna sudah diterbangkan dengan sayap burung nasar bersama-sama dengan Yesus ke tempat tersembunyi yang antikris tidak bisa menjamah. Mungkin kita bisa lihat
mereka tersiksa. Lalu orang-orang Kristen yang tidak punya dua bagian burung dasar, Roh Kudus, dia tetap ada di dunia, di mana dikuasai antikris. Tapi dia tidak mau menerima karena gak imannya kepada Yesus. Dia tidak mau menerima angka 666. Akhirnya apa? Dia tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Akhirnya apa? Dia mati kelaparan. Akhirnya dia bilang, oh gunung, timpalah aku supaya aku mati. Batu, timpalah aku supaya, tapi tidak terjadi. Kenapa? Jadi kalau dia mau tidak menerima kuasa Roh Kudus, dia harus mati sakit. Mati sakit mungkin mati karena lapar, mungkin dia akan disiksa karena tidak mau menerima kuasa antikris. Lalu sudah terjadi 3,5 tahun orang yang mati pada zaman antikris karena tidak mau terima antikris itu, maka pada saat 3,5 tahun maka antikris itu sudah dimengalahkan. Semua antikris dan penguasanya dan semua antek-anteknya malaikat-malaikat antikris dimasukkan ke dalam gua yang sangat dalam, yang tidak tahu bagaimana dalamnya. Mereka dikurung di sana selama 1000 tahun. Ya, ini pelajaran akhir zaman. Saudara harus mengerti supaya ada semangat untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma perintah gereja harus lakukan firman Tuhan, harus percaya, harus mau berkorban, harus ini, cuma itu perintah gereja. Tapi ini perintah dari firman Tuhan, perintah dari Yesus sendiri. Haleluya. Saudara bisa bayangkan? Bisa kira-kira membayangkan? Dunia ini dikuasai oleh antikris. Sekarang kita lihat di mana-mana kesukaran. Inggris yang begitu negara dikuasai, yang kaya, yang apa, mereka sekarang banyak kelaparan. BBM naik di sana, di sini BBM naik, udah mulai demo, padahal naiknya nggak seperti mereka. Ya, mereka mulai berpikir, bagaimana masih bisa nggak kita pakai mobil di sini, nggak pabrik itu jalan karena BBM minyaknya itu harga mahal. Untuk makanan juga mereka mungkin yang tadinya mungkin bisa makan satu keluarga satu roti yang gede, dan sekarang mereka mesti kurangi. Itu nyata, bukan cerita bohong. Amerika, negara adik kuasa, harusnya sudah kalah dengan RRT. Mereka sudah banyak mulai irit. Jadi kita lihat dunia makin susah, bukan cuma di Indonesia. Cuma kadang-kadang orang Indonesia ini seperti kakak di bawah tempur, nggak ngerti. Oh, BBM naik, mari demo, bikin kacau. Lalu yang politik, bagian politik yang tidak suka sama Jokowi mulai, wosok, ayo demo, bikin kacau. Itulah dunia. Dikatakan firman Tuhan bukan makin bagus, tapi makin susah. Tetapi orang yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus, orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, dia ditolong, dipelihara dan dijaga sampai kedatangan Tuhan untuk menjemput. Haleluya. Puji Tuhan. Saya suka sekali memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya bukan cuma saya aja yang ngerti, tapi semua kita mengerti apa rencana Allah bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Ya. Dulu ada selentingan dan gini, iya nanti orang-orang percaya akan dibawa ke tempat suatu tempat di mana iblis dan antikris tidak bisa. Lalu mereka bilang, maka nanti makanan akan di-drop oleh Amerika. Loh, Amerika sekarang aja udah bangkrut. Tuhan yang menjamin. Ingat nggak bangsa Israel berjalan berapa puluh tahun di padang belantara? Berapa puluh tahun? 40 tahun. Pernah disol nggak sepatu
sepatunya? Pernah ganti sepatu enggak? Aneh. Mereka makan enggak? Makan. Tapi kadang-kadang mereka masih keras tubuh, masih marah-marah. Musa, kenapa bawa kami di sini? Masa kami mati di sini? Kami mau mati di Mesir. Kami bisa makan daging. Oh, Tuhan bilang, kamu kepingin daging? Ya udah. Musa, besok akan banyak daging. Mulai burung puyuh datang. Wah, burung puyuh datang makan daging sepuasnya sampai muntah makan. Tuhan itu baik loh. Orang sudah ngotot, sudah marah-marah, sudah maki-maki, masih Tuhan kasih apa keinginannya. Iya. Waktu mereka di padang belantara, mereka nanam padi, menuai padi atau gandum, enggak kan? Tapi Tuhan pelihara mereka. Apa orang Amerika kirim makanan kalian? Enggak. Orang Amerika sana enggak. Luar biasa. Apa yang kita tidak pikirkan itu akan terjadi. Mereka di padang belantara, roti surga turun. Mana? Tinggal ambil sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Tapi tidak boleh rakus, tidak boleh egois. Yang saya mungkin cukup 1 baskom untuk rumah tangga saya, lalu saya mau ambil banyak, ambil 3 baskom. Berguna nggak? Hah? Nggak berguna. Ya makannya cuma bisa habis 1 baskom, yang 2 baskom bisa dipakai besok nggak? Busuk, basi. Sebab itu jangan suka rakus, jangan suka egois, berbagi sama orang lain. Ya, jadi yang 2 itu busuk, akhirnya tapi besok dia boleh ambil lagi sekenyang-kenyangnya. Luar biasa, kita sangat baik. Kita di akhir zaman ini, mari kita mengerti apa rencana Tuhan. Kita mulai belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai berbagi dengan saudara, ya, mulai jangan pelit. saya punya saudara, ini cerita. Saudara di Surabaya, dia pendeta Simamora, dia udah kerja, istrinya si Tebu, saya masih saudara dong. Jadi mamanya si Mamora ini, emaknya, dia orang yang dekat sama Tuhan, suka berdoa suka ini. Nanti saudara-saudara si Mamora ini ada pengusaha, ada apa? Hei, dia katakan sama saudara-saudara anak-anaknya, kau berikan perpuluhanmu ke gereja, supaya gereja itu bisa dibangun, mereka ponakanmu itu bisa makan, mereka kolektifnya cuma berapa, berikan. Kalau kau tidak berikan, nanti dimakan antikris uangmu itu, hartamu itu. Saya bilang ini luar biasa. Saya bilang, iyalah, kita harus memberitahu yang benar. Nah itu kebenaran. Saudara, mau lakukan firman Tuhan? Haleluya. Ya, semua masih mau lakukan firman Tuhan? Amin. Jangan takut, apapun yang terjadi, Tuhan pasti jaga dan pelihara. Itu maknanya dikatakan di Mazmur 119 ayat 11, katanya gini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Menyimpan janji Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita mau puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menerangkan, mencerahkan arti firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua, dan kami dapat menerapkan, melakukannya dalam hidup kami, supaya kami Tuhan masuk dalam gereja sempurna dan ikut di dalam pemikiran 3,5 tahun, dan kami menanti-nanti Yesus untuk menjemput kami. Terima kasih, berpujilah nama-Mu Bapa. Sebab itu berkati semua umat-Mu yang sudah ibadah, mereka sudah memberikan korban mereka, balas dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Engkau akan memberkati semua sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan untuk mata pencaharian mereka. Engkau buat itu berhasil Tuhan, supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji syukur hanya untuk Engkau semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, supaya kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi dimanapun saudara ada. Tuhan tidak tinggalkan, Dia jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Berpujilah dalam nama Yesus kita pulang. Saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat kasih karunia daripada Bapa kita di surga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kita katakan amin. Bapak